Hai guys, selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya mau nge-share pengalaman saya mengenai perjalanan saya dari Australia kembali ke Indonesia untuk liburan. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti mempersiapkan beberapa dokumen, RT-PCR test, dan juga harus book hotel karantina jika mau karantina di hotel, ataupun langsung ke Wisma Atlet. Tergantung pilihan Anda sendiri. Kita akan membahas detailnya dalam beberapa menit ke depan. So, let's go! Oke, pertama-tama yang mau kita bahas itu hal-hal apa saja yang perlu kamu ketahui sebelum kamu memesan tiket pesawat dan memutuskan untuk balik ke Indonesia. Ada satu syarat. Pertama, jika dalam 14 hari sebelum penerbangan kalian ada berkunjung ke 11 negara tertentu, itu dilarang untuk masuk Indonesia. Jadi negara ini antara lain Afrika Selatan, Botswana, Hong Kong, Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambik, Namibia, Eswatini, dan Lesotho. Jadi kebanyakan negara-negara ini di Afrika, bagian Afrika ya. Namun yang paling jelas di memori saya itu Hong Kong, karena mungkin banyak orang Indonesia yang berkunjung ke Hong Kong. Itu untuk sekarang ini dilarang masuk ke Indonesia. Nah, untuk warga negara Indonesia lainnya, itu bisa masuk ke Indonesia dengan syarat harus karantina 10 hari. Entah itu di Wisma Atlet yang disediakan oleh pemerintah dan gratis, ataupun harus pesan hotel karantina sendiri. Oke, poin lain yang harus diperhatikan sebelum kalian memutuskan memesan tiket pesawat untuk balik ke Indonesia, yaitu tidak semua bandara di Indonesia menerima ketibaan luar negeri. Jadi untuk sekarang ini hanya 2 bandara yang menerima ketibaan luar negeri, yaitu Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta dan Bandara Samratulangi di Manado. Ada beberapa pelabuhan yang membuka pintunya untuk menerima ketibaan luar negeri jika kalian memikirkan untuk melalui jalur laut, yaitu Pelabuhan Laut Batam Center di Batam, Pelabuhan Laut Tanjung Pinang di Kepulauan Riau, dan juga Pelabuhan Laut Nunukan di Kalimantan. Jadi tidak bisa sembarang datang ke Indonesia melalui bandara apapun. Contohnya case saya sendiri sebenarnya mau menuju ke Medan, namun Bandara Kuala Namu di Medan tidak membuka pintu untuk ketibaan luar negeri. Jadinya saya harus datang dulu ke Jakarta, karantina di sini, baru setelah karantina saya bisa memesan tiket pesawat lagi untuk kembali ke Medan mengunjungi keluarga saya. Oke, setelah mengecek poin-poin di atas dan kalian masih memutuskan untuk kembali ke Indonesia, maka langkah selanjutnya adalah untuk memesan tiket pesawat. Jadi, cuma sebagai informasi, sekarang ini Garuda Indonesia untuk penerbangan dari Sydney ke Jakarta itu hanya seminggu sekali, yaitu setiap hari Rabu. Untuk pilihan selanjutnya, biasanya saya dengar teman-teman pada naik Singapore Airlines, namun harus transit di Singapura untuk beberapa jam. Jadi totalnya jadi sekitar 12-16 jam. Hanya Garuda yang punya direct flight. Untuk harganya sendiri saya pesan di sekitaran 14 juta untuk round trip Sydney Jakarta, Jakarta Sydney, dan kebetulan waktu yang saya pilih juga dekat dengan Christmas, jadi mungkin agak mahal. Jadi mungkin teman-teman yang rencana pulangnya bukan di Christmas period mungkin bisa mendapatkan tiket lebih murah. Saya tahu teman saya dapat Singapore Airlines bolak-balik sekitar 10 juta. Oke, setelah memesan tiket pesawat, langkah selanjutnya yang harus dipersiapkan adalah mempersiapkan dokumen International COVID Vaccination Certificate. Jadi buat teman-teman, terutama yang berasal dari luar negeri ya, tepatnya kasus saya di Australia, yang sudah vaksin 2 dosis, itu bisa request untuk mendapatkan International COVID Certificate. Nah, untuk case saya sih, saya bisa download langsung dari aplikasi Medicare dari mobile phone saya. Jadi cuma perlu isi beberapa detail, request, and then bisa di-download dalam bentuk PDF. Itu sangat gampang sekali. Nah, untuk teman-teman di Australia yang belum punya Medicare, itu bisa menghubungi Australian Immunization Register untuk request buat dapetin International COVID Certificate-nya. Nah, untuk International COVID Certificate ini tidak diwajibkan ya. Jadi pemerintah Indonesia
untuk teman-teman yang belum vaksin itu tetap boleh balik ke Indonesia. Namun begitu tiba di Indonesia akan langsung divaksin. Jadi tetap harus divaksin antara sudah vaksin di negara asalnya ataupun akan langsung divaksin begitu tiba di Indonesia. Nah, langkah selanjutnya sekarang adalah untuk memutuskan apakah kalian akan memesan hotel karantina sendiri atau karantina di Wisma sesuai dengan yang disediakan oleh pemerintah. Kalau untuk yang memutuskan karantina gratis di Wisma yang disediakan oleh pemerintah, mungkin tidak perlu menyiapkan apa-apa ya. Namun kalau teman-teman yang memutuskan untuk karantina di hotel, nah ini tidak semua hotel menyediakan servis karantina di Indonesia. Jadi ada websitenya yang disediakan oleh pemerintah, list semua hotel di Jakarta yang menyediakan servis karantina. Saran saya sih book hotel karantinanya as soon as possible ya, karena sejak pemerintah merubah regulasi karantina menjadi 10 hari, banyak banget hotel yang fully book. Dan juga kebanyakan hotel juga menyediakan fleksibilitas. Jadi kalau tiba-tiba pemerintah mengubah regulasi lagi dari 10 hari menjadi 5 hari atau 3 hari, biasanya hotel juga ngikutin dan nge-charge-nya sesuai dengan berapa hari di karantina itu sendiri. Jadi nggak usah takut udah book 10 hari, ternyata peraturan berubah jadi 3 hari, terus harus tinggal di hotel 10 hari. Nggak ada case seperti itu. Kebanyakan hotel menyediakan flexibility. Nah, untuk setelah hotel dipesan, itu dari hotel bakal menyediakan satu dokumen dengan QR code-nya. QR code itu akan dibutuhkan ketika kalian tiba di bandara Indonesia. Itu bakal diminta untuk membuktikan bahwa kalian sudah memesan hotel karantina. Kalau enggak, bakal dikirim ke Wisma Atlet. Satu hal lagi yang mau saya share tentang hotel karantina, yaitu biaya karantina itu sendiri ya. Kebanyakan rata-rata biaya karantina untuk 10 hari itu dimulai dari 9 juta, meningkat sampai 20-an juta. Nah, menurut saya sendiri pribadi sih, hotel yang sekitar 10 juta, 11 juta juga udah bagus banget. Kayak saya sendiri, saya tinggal di Hilton Garden Inn-nya Taman Palem, biar dekat sama bandara, karena saya harus terbang lagi ke Medan. Ini biayanya 10 hari sekitar 11 juta. Kamarnya cukup bagus, hotel baru. Tapi kekurangannya itu makanan, biasa banget. Itu nggak apa-apa, karena memang dengar-dengar dari temen lain juga makanan di hotel-hotel lain untuk karantinanya juga biasa-biasa aja. Tapi waktu pengiriman makanan itu sendiri, jadi schedule-nya itu sarapan jam 7 pagi, makan siang jam 12 siang, makan malam jam 6 malam. Tapi itu nggak pernah tepat waktu, bisa telat sampai sejam. Hari ini sarapan aku dikirim pas setengah 9 dari jadwal yang ditentukan itu sebenarnya jam 7 pagi. Jadi kebetulan badan aku juga masih sesuai dengan waktu Australia, karena di sini selama karantina aku juga masih kerja, jadi harus bangun pagi banget. Jam setengah 9 itu udah kelaparan. Dan kita udah nggak bisa pesen Gojek, nggak bisa pesen online food untuk dikirim ke hotel. Jadi be prepared, mungkin dari sebelum penerbangan dari negara asal itu mungkin prepare sedikit makanan untuk selama di hotel ya, kayak bakmi, biskuit, snacks, dan lain-lain. Nah, langkah terakhir yaitu untuk melakukan tes RT-PCR 3x24 jam sebelum penerbangan. Jadi banyak yang mengira PCR itu sama dengan RT-PCR ya. Itu tes yang berbeda. Jadi untuk penerbangan luar negeri itu dibutuhkan RT-PCR, bukan PCR biasa yang kita lakukan di Sydney. Nah, untuk tempat tesnya sendiri saya melakukannya di Sydney International Airport. Itu satu-satunya tempat di Sydney yang menyediakan jasa ekspres, di mana hasilnya akan keluar dalam waktu 90 menit. Di case saya, cuma 30 menit saya sudah menerima SMS dan hasil saya udah keluar. Dikasih link dan bisa download PDF sertifikatnya. Saya ada merekam video bagaimana saya dari Sydney City menuju ke tempat tes dan proses apa saja yang saya lakukan. So let's check it out. Sekarang lagi di Mascot.
Jadi mau pergi ke International Airport buat RT-PCR, tapi kita nggak langsung naik train ke airportnya karena itu bakal jatuhnya lebih mahal. Jadi kita ke Mascot dulu. Kita dari Mascot ada bus, jadi kita naik bus sampai ke Sydney International Airport dan melakukan tes PCR di sana. Jadi keluar dari Mascot Station, langsung belok kiri. Di sana bakal kelihatan satu bus stand, tapi bukan di sana. Ini masih terus. Seberang itu bus stand-nya. Dan kita bisa naik 350 juga bisa untuk domestik, 420 buat ke international. There you go. Kita udah sampai di Sydney International Airport. Kita naik bus 420. Ini bus stand-nya dan sekarang kita bakal menuju ke airportnya buat RT-PCR-nya. Let's go. Dari dalam keluar dulu dari gate H-nya, pistopatnya di seberang itu. Oh, ayo masuk. Jadi kita baru nyampe di gate H dari Google Map ya, dan ternyata mereka sudah pindahnya ke gate D. Jadi COVID testingnya ternyata di sana. Ada papannya. Nggak jauh kok, deket dari gate H-nya. Jadi untuk teman-teman yang nonton YouTube ini, semoga tidak salah seperti saya ya. Jadi biar saya saja yang salah. Semoga bisa menghemat waktu kalian. Apalagi kalau kalian yang langsung
datang ke sini buat tes dan langsung terbang. Karena untuk case saya sih, saya datang dulu hari ini Senin dan penerbangan saya itu Rabu. Jadi ya saya punya banyak waktu. And there it is. Udah selesai ya. Jadi di dalam benar-benar cuma nggak nyampe 3 menit. Kasih paspor, dicolok mulut, dicolok hidung, disuruh keluar, selesai. Dan hasilnya akan di email dalam waktu 90 menit katanya. Itu express RT-PCR yang cuma ada di airport. Harganya 79 dan udah paling murah di sini. See you guys. Masih di train ya untuk balik ke rumah, tapi udah dapat SMS dari Histopath. Ini benar-benar belum nyampe setengah jam, udah dapat balasannya untuk hasil RT-PCR-nya udah keluar. Dan tentu saja saya negatif. Jadi ayo terbang Rabu ini. Oke guys, hari ini hari H terbang balik ke Indonesia, tepatnya ke Jakarta. Jadi sekarang lagi di City, di Town Hall, mau naik kereta sampai ke International Sydney Airport. Setelah itu kita bakal menuju ke check-in dan proses penerbangan. Let's go! Sekarang lagi ngantri bagasi buat check-in ke Lanya Garuda. Lumayan banyak juga ternyata yang pulang. Jadi sekarang lagi di tempat buat tax refund. Jadi kebetulan aku ada beli barang, dan ketika kita mau balik Indo kita bisa refund taxnya. Ini mesti ngantri ya. Jadi ngantrinya mungkin sekitar setengah jaman. Jadi buat kalian yang ada mau tax refund, datang awalan ke airportnya, bisa download aplikasinya di TRS dulu, masukin semua invoice-nya, ntar dapat barcode. Di sini tinggal scan barcode-nya, kasih lihat invoice-nya, kasih lihat barangnya, all done. Gampang dan cepat, asal udah dimasukin datanya dulu di aplikasi. Oke, selanjutnya mau nyantai-nyantai dulu di lounge sambil nunggu penerbangan. Ini lounge-nya, a pretty simple lounge to chill. Ada sedikit makanan ringan dan juga ada minuman. Jadi orang di sini pada nunggu flightnya sambil liatin pesawat-pesawat. Indonesia, here I come. Jadi di Bandara Soekarno-Hatta. Ini kita harus ngantri buat tes PCR.
Jadi guys, itulah langkah-langkah dan proses perjalanan saya kembali ke Indonesia. Thank you for watching my video. Please subscribe kalau kalian belum subscribe. Have a good day everyone. I'll see you in the next video. Thank you.